Pernah kepikiran nggak gimana sih ceritanya sebuah ide sederhana aja, tiba-tiba bisa jadi aturan yang ngatur hidup jutaan orang? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan proses di balik layar itu. Kita akan telusuri gimana caranya sebuah gagasan bisa bertransformasi jadi undang-undang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah ide simpel bisa jadi hukum yang mengikat jutaan orang? Kelihatannya rumit dan misterius banget ya. Tapi tenang, sebenarnya ada kok polanya, ada kerangka yang bisa kita pelajari. Yuk kita bedah bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat cetak biru sederhananya. Terus, kita lihat kenapa cetak biru itu seringkali ya nggak jalan. Kita juga bakal masuk ke arenanya. Lihat gimana kebijakan itu belajar dan beradaptasi. Tentu, kita bakal lihat konteksnya di Indonesia, dan di akhir, saya kasih toolkit analisis yang bisa langsung Anda pakai. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Cetak biru kebijakan sederhana. Ini semacam versi buku teksnya lah ya, perjalanan ideal sebuah kebijakan publik. Jadi, model ini tuh logis banget, gampang diikuti. Pertama, ada masalah yang diidentifikasi. Terus masalah itu jadi penting, masuk deh ke agenda pemerintah. Setelah itu, para ahli mulai merumuskan solusinya. Lalu, keputusan diambil. Kebijakannya diimplementasikan, dijalankan. Dan terakhir dievaluasi, berhasil atau enggak. Rapi banget kan? Lurus dari A sampai Z. Nah, ini titik awal yang bagus banget buat kita. Nah, ini poin yang penting banget. Model yang rapi tadi, itu paling pas kalau kita anggap sebagai heuristik. Apa tuh heuristik? Gampangnya, ini tuh kayak jalan pintas mental, model yang disederhanakan. Anggap aja kayak Google Maps dalam mode paling simpel. Berguna banget buat ngasih gambaran umum, buat orientasi. Tapi, ini bukan foto satelit yang detail dan 100% akurat dari kondisi jalanan yang sebenarnya. Oke, kita udah pegang peta sederhananya. Sekarang, saatnya masuk ke bagian kedua, saat cetak biru gagal. Karena, ya, realitas itu nggak pernah mau ngikutin garis lurus. Dan ini dia intinya, di dunia nyata prosesnya itu jarang banget lurus. Beneran, tahapan-tahapan yang rapih tadi itu di lapangan bisa tumpang tindih, loncat-loncat, bahkan mundur lagi. Nah, disinilah serunya sekaligus rumitnya analisis kebijakan. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget kan? Di kiri, kita punya teori linier, proses yang rapi dari A ke Z. Tapi di kanan, nah inilah realitasnya. Prosesnya dinamis. Ada feedback loop, saling tumpang tindih, kadang ada lompatan yang nggak terduga antar tahapan. Hasil evaluasi bisa tiba-tiba jadi agenda baru. Implementasi di lapangan ternyata butuh formulasi ulang. Ini bukan lagi jalan tol yang lurus, tapi lebih mirip spaghetti junction yang ruwet. Oke, jadi kalau prosesnya seruat itu, pertanyaannya kebijakan itu sebenarnya dibuat di mana sih? Nah, jawabannya membawa kita ke bagian ketiga, di dalam arena kebijakan. Kita akan kenalan sama yang namanya subsistem kebijakan. Apa sih subsistem kebijakan itu? Gini deh, bayangin aja sebuah arena khusus. Jadi kebijakan soal kesehatan itu nggak dibahas sama semua menteri di rapat kabinet bareng-bareng. Nggak. Isu itu dimasak di arenanya sendiri. Di dalamnya ada siapa? Ya ada Kementerian Kesehatan, Komisi DPR yang ngurusin kesehatan, ada juga kelompok kepentingan kayak asosiasi dokter, para pakar dari universitas, sampai LSM. Mereka semua berinteraksi di dalam arena khusus itu. Nah, itulah subsistem. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan pas banget. Kalau model tahapan itu fokusnya ke urutan aktivitas. Gampang dipelajari, tapi kelemahannya ya itu tadi, terlalu lurus. Nah, kalau pendekatan subsistem fokusnya ke interaksi antar aktor, institusi, dan ide. Ini memang lebih rumit buat pemula, tapi kekuatannya, wow, jauh lebih realistis. Kita jadi bisa lihat siapa pemainnya, apa kepentingannya, dan kenapa satu ide bisa menang sementara ide lain kalah di dalam arena itu. Lanjut ke bagian 4. Sebuah kebijakan itu ternyata nggak statis loh. Setelah disahkan bukan berarti kerjaan selesai. Kebijakan itu hidup. Dia bisa belajar dan beradaptasi. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini yang disebut policy learning atau pembelajaran kebijakan. Jadi, tahap implementasi dan evaluasi itu bukan cuma garis finish. Justru disitulah kita dapat data, dapat pengalaman baru. Para pembuat kebijakan jadi belajar, oh ternyata ini berhasil, atau wah yang ini nggak jalan harus diubah. Perubahan ini bisa cuma perbaikan teknis kecil-kecilan atau bahkan bisa mengubah cara kita memandang masalahnya dari awal. Inilah yang bikin kebijakan terus berevolusi. Tapi, nggak semua perubahan itu pelan dan bertahap. Kadang-kadang, perubahan bisa terjadi secara drastis dan cepat. Pemicunya apa? Bisa karena ada guncangan politik,
Krisis besar kayak pandemi atau bencana alam. Bisa juga karena perhatian publik tiba-tiba meledak ke satu isu. Atau mungkin ada bukti yang nggak bisa dibantah lagi kalau kebijakan yang ada itu gagal total. Momen-momen kayak gini bisa mengubah arah kebijakan dalam sekejap. Oke, setelah kita bahas teorinya, sekarang kita pulang kandang. Yuk kita lihat gimana semua ini berlaku di Indonesia. Ini dia bagian kelima, pembuatan kebijakan di Indonesia. Nah, di Indonesia, proses ini tuh formal banget dan punya rumahnya sendiri. Untuk dimensi perencanaan, kita punya yang namanya RPJMN dan RKP. Itu loh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Untuk regulasi, ada prosesnya sendiri, mulai dari perencanaan sampai penyusunan naskah undang-undang. Dan untuk pengendalian dan evaluasi, ada juga mekanismenya. Jadi, semua tahapan tadi itu benar-benar ada wujud formalnya di sistem pemerintahan kita. Contoh paling nyata, program penurunan stunting di Indonesia. Ini pas banget buat gambarin semua yang kita bahas. Awalnya dari mana? Dari data, identifikasi masalah, lalu jadi prioritas nasional, masuk ke penetapan agenda. Implementasinya, wah ini super kompleks, melibatkan banyak banget arena atau subsistem yang berbeda. Kementerian, Pemda, Puskesmas, kader posyandu, semua bergerak. Ini contoh sempurna gimana alur tahapan yang logis ketemu sama realitas subsistem yang rumit di lapangan. Oke, kita udah belajar banyak. Sekarang pertanyaannya, so what? Gimana kita bisa pakai ilmu ini? Nah, di bagian terakhir ini, saya mau kasih Anda toolkit atau perangkat analisis kebijakan. Anggap aja ini peta sederhana buat Anda pakai sendiri. Ini dia peta Anda. Simple tapi ampuh banget. Coba deh lihat kebijakan apa aja, terus tanyain pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, masalah publik apa sih yang awalnya mau diselesaikan? Terus, di arena mana isu ini dapat perhatian? Siapa yang ngedorong? Alternatif solusinya apa aja? Kenapa yang dipilih yang itu? Keputusan formalnya dalam bentuk apa? Peraturan presiden atau undang-undang? Siapa yang implementasi di lapangan? Dan terakhir, gimana cara ngukur dan dapat feedbacknya? Dengan hanya gini aja, kita bisa langsung membedah kebijakan apapun secara lebih sistematis. Jadi, kesimpulan dari semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat. Proses kebijakan bukanlah garis lurus, melainkan pola interaksi yang menghubungkan masalah, aktor, ide, keputusan, dan pembelajaran. Ini dia intinya. Kebijakan itu bukan benda mati, tapi sebuah proses yang hidup dan dinamis. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin, kebijakan apa dalam hidup Anda bisa jadi aturan ganjil genap, kebijakan di kampus, atau program pemerintah di lingkungan Anda yang sekarang Anda lihat dengan cara yang benar-benar berbeda. Karena pada akhirnya, memahami proses ini adalah langkah pertama untuk bisa ikut serta mengubahnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.